Perkenalkan, nama saya Nadila Kalisa dari kelas TI 3C dengan NIM 2023 57301043. Di sini saya ingin menjelaskan tentang session hijacking. Jadi, pengertiannya, session hijacking ini adalah suatu teknik serangan pada sistem berbasis jaringan atau aplikasi web yang bertujuan untuk mengambil alih sesi komunikasi pengguna yang sedang aktif. Serangan ini dilakukan dengan cara mencuri atau memanipulasi session ID atau cookie yang digunakan server untuk mengenali pengguna setelah proses login. Dengan menguasai session tersebut, penyerang dapat mengakses sistem seolah-olah sebagai pengguna yang sah tanpa perlu mengetahui username dan password. Tujuan dari session hijacking ini adalah untuk mendapatkan akses tidak sah ke akun atau sistem milik pengguna lain dengan memanfaatkan kelemahan pengelolaan sesi. Melalui serangan ini, penyerang dapat mencuri data sensitif, mengubah informasi akun, melakukan transaksi ilegal, atau menyalahgunakan hak akses pengguna. Selain itu, session hijacking juga sering digunakan untuk menguji dan membuktikan adanya celah keamanan pada aplikasi web sehingga dapat dilakukan perbaikan guna meningkatkan sistem keamanan. Tools yang digunakan pada praktikum ini adalah web browser, Mozilla Firefox sebagai media untuk mengakses website target dan melakukan pengujian serangan. Selain itu, ada fitur developer tools pada browser untuk melihat dan memanipulasi cookie sesi, website uji coba yaitu testphpfullandweb.com yang digunakan sebagai target karena memiliki celah keamanan XSS. Extension cookie editor juga digunakan untuk menambahkan atau mengedit cookie secara manual sehingga memungkinkan simulasi login tanpa memasukkan username dan password. Baik, pertama kita masuk ke website target yang ingin kita uji coba. Di sini saya menggunakan target testphpfullandweb. Selanjutnya kita masuk ke menu sign up dan pilih login dengan masukkan username dan password. Gunakan default password dan username-nya itu dengan test. Setelah login berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Itu kita bisa lihat ada beberapa informasi seperti nama, nomor kredit card, nomor HP, dan alamat. Nah, selanjutnya di situ dapat kita lihat pada search art, itu ketikkan script alert 1 script yang merupakan serangan XSS yang digunakan untuk mencuri cookie sesi. Nah, kemudian akan muncul pop-up testphpfullandweb.com 1, klik OK. Hal ini menunjukkan situs tersebut rentan terhadap serangan XSS. Kita akan bisa mencuri session cookies-nya. Selanjutnya, ketik script alert document.cookie ditutup dengan script itu untuk menampilkan cookie situs yang bisa dimanfaatkan dalam serangan XSS untuk mencuri sesi pengguna. Nah, setelah itu akan muncul pop-up login dengan test%2ftest yang merupakan cookie dari situs tersebut, menyimpan pasangan kunci nilai login sama dengan test/test, tetapi karakter splash telah di-encode menjadi %2f. Kemudian klik kanan pada kursor dan pilih inspect pada web untuk membuka developer tools di browser. Kemudian pilih console dan ketik document.cookie yang hasilnya adalah login sama dengan test%2ftest yang berarti cookie login berisi nilai test/test. Selanjutnya kita akan menggunakan di Windows Target. Jadi kita akan buka pada web yang sama dan akan muncul tampilan belum login. Jadi di sini kita akan mencoba login tanpa memasukkan password dan username. Nah, selanjutnya kita membuka extension yang ada di browser dan extension cookie editor, pilih tanda plus untuk mengedit cookie yang tadi. Masukkan nama cookie login dan value-nya test%2ftest lalu kita save. Nah, setelah itu akan muncul halaman website dan bisa dilihat bahwa website sudah berhasil di login tanpa harus mengisi username dan password. Ditandai sudah berhasil login dengan muncul tulisan logout test dan bisa melihat daftar total harga meski masih 0. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa serangan session hijacking melalui XSS dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan pada validasi input sebuah website. Dengan menyisipkan skrip JavaScript berbahaya, penyerang dapat mencuri cookie sesi pengguna dan menggunakannya untuk mengakses sistem tanpa melalui proses autentikasi yang sah. Hal ini membuktikan bahwa keamanan aplikasi web sangat bergantung pada bagaimana pengelolaan input dan sesi diterapkan. Selain itu, praktikum ini menunjukkan bahwa penggunaan cookie tanpa pelindungan yang memadai sangat berisiko terhadap pencurian sesi.
Oleh karena itu, pengembang aplikasi web harus menerapkan mekanisme keamanan seperti penyaringan input, penggunaan cookie HTTP only, dan secure serta manajemen sesi yang baik. Dengan penerapan keamanan yang tepat, risiko terjadinya session hijacking dapat diminimalkan dan data pengguna dapat terlindung dengan lebih baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.